KM Barcelona 5 tujuan Talaut Manado terbakar. Jasara Harja segera salurkan santunan kepada penumpang KM Barcelona 5. 1.300 pelari ikuti Air Force Run yang digelar TNI Angkatan Udara. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi edisi Senin 21 Juli 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya, Devis Pinontoan. Inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama, saudara. KM Barcelona 5 terbakar saat sedang berlayar menuju Pelabuhan Manado pada Minggu 20 Juli 2025. Kebakaran membuat penumpang panik dan berusaha menyelamatkan diri dengan meloncat ke laut. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Kebakaran di depan Pulau Talise. Inilah detik-detik peristiwa terbakarnya KM Barcelona 5 dalam pelayaran dari Kepulauan Talaut menuju Pelabuhan Manado pada Minggu 20 Juli 2025. Tampak dalam video amatir warga, kepulan asap hitam dan api terus membesar membuat ratusan penumpang panik mencari tempat aman. Sebagian besar nekat melompat ke laut. Setelah menerima laporan ini, sejumlah bantuan termasuk pihak Syah Bandar Pelabuhan Manado mulai mengirimkan bantuan 3 kapal KM Barca 3, KM Venetian dan KM Cantika Lestari 9F untuk mengevakuasi korban. Selain kapal-kapal tersebut, sejumlah bantuan dari Polair, Basarnas, dan bantuan dari TNI juga sudah dikerahkan untuk menyelamatkan penumpang yang masih terjebak dalam kapal. Edward Sivi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Seorang semua di laut, kapal terbakar. Sementara itu, saudara, 150 korban selamat pada peristiwa terbakarnya KM Barcelona 5 tiba di Pelabuhan Manado dan langsung ditemui Gubernur Julius Selvanus pada pukul 21:20 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 150 penumpang selamat pada peristiwa terbakarnya KM Barcelona 5 berhasil dievakuasi ke Pelabuhan Manado dengan menggunakan KM Barcelona 3 tepat pukul 21:20 WITA. Korban yang dievakuasi terdiri dari orang dewasa dan sejumlah anak-anak ini langsung ditemui Gubernur Julius Selvanus dan mendapat perawatan awal dari tim medis dan diberikan makanan paket. Etri Awi, salah satu korban selamat, mengaku panik saat mengetahui kapal yang ditumpanginya terbakar. Meski tak menggunakan rompi pelampung, Etri dan istrinya langsung melompat ke laut. Ini saya mau keluar, terus mau dekat-dekat kemari, saya keluar. Jadi keluar, pas kita keluar ada berapa orang lari ke haluan kapal. Bilang kapal, agak panik dorang. Sampai di ujungnya, mereka tengok ke belakang kapal, ada api. Jadi kita langsung masuk di dalam, ambil main keluar. Jadi ada api. Dan pas di luar, itu bilang dari saya mau kemari kan mobil sudah ada. Ambil tas, ambil jodoh, kita bilang sudah jodoh. Pun dia bilang pelumpung mau berenang di laut. Cuma memang prosedur api cepat sekali. Melompat di laut, nggak ada pelumpung. Kan orang terlalu biar lari begitu, nggak ada baku manggil. Kan ke Manado yang saat ini yang sudah di Pelabuhan Manado ada 198 ya, dan masih ada yang lainnya. Kita akan gunakan kendaraan bus dari Likupang menuju Manado karena semua fasilitas rumah sakit di sini lebih lengkap. Kondisi Pak seperti apa Pak dari pantauan tadi Pak? Saya melihat mereka masih ada trauma ya, tapi pada prinsipnya mereka sehat semua ya. Rilisnya berapa Pak? Sekarang ini kan lagi dibawa ke Manado ya, yang meninggal. Saya baru mendapat berita 5 orang ya, tapi belum
belum apa, saya belum lihat. Ya. Tapi udah A1 itu ya. Edward Silvi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, selain di Pelabuhan Manado, Pelabuhan Serai di Likupang, Kabupaten Minahasa Utara juga menjadi lokasi untuk evakuasi korban kebakaran kapal Barcelona 5. Inilah visual suasana evakuasi korban kebakaran kapal KM Barcelona 5 di Pelabuhan Serai, Likupang, Minahasa Utara. Sejumlah kapal Basarnas dan Bakamla yang diterjunkan berhasil mengevakuasi membawa para korban ke Pelabuhan Serai. Data Basarnas, sekitar 87 korban berhasil dievakuasi tim gabungan dan langsung dibawa ke Pelabuhan Serai. Di antaranya korban yang dievakuasi adalah 5 korban meninggal dunia. Dari Pelabuhan Serai, 87 korban kebakaran kemudian akan dibawa dulu ke posko penanganan korban kebakaran kapal di Desa Munte dan kemudian akan dibawa ke 4 rumah sakit rujukan, yakni Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit ODSK, dan Rumah Sakit Walter Monginsidi, serta Rumah Sakit Prof. Kando untuk dilakukan perawatan bagi yang luka-luka dan visum bagi yang telah meninggal dunia. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Utara. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Selamat malam. Selamat malam. Informasi terkait jasara harja salurkan santunan bagi penumpang KM Barcelona 5 akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara Johan Rumewo, salah satu penumpang yang selamat dari kebakaran KM Barcelona 5 bilang dirinya sempat panik saat diselimuti asap tebal ketika berada di dek penumpang. Beruntungnya dirinya bisa selamat dengan melompat keluar kapal. Seperti ini kondisi terkini dari Johan Rumewo, salah satu penumpang KM Barcelona 5 yang terbakar pada Minggu sore. Johan Rumewo kini dalam keadaan sehat fisik meski mengaku trauma dengan kejadian yang dialaminya. Johan bilang saat kejadian dirinya yang merasa mabuk laut sedang beristirahat di dek penumpang. Namun tiba-tiba diselimuti asap hitam pekat. Tersadar bahwa kapal yang ditumpanginya terbakar, Johan yang sempat sesak nafas akibat asap langsung merangkak ke lantai dek di antara hiruk-pikuk penumpang yang panik. Setelah mendapatkan life jacket atau rompi pelampung, Johan langsung melompat ke laut dan sempat terombang-ambing di perairan Pulau Talise selama 1 jam. Pas mabuk laut tuh kita. Tempat begini asap tebal. Bakuru cari pelampung no. Untuk yang meninggal. Saat itu Bapak berada di mana? Dek 1, 2, 3 atau 4? 2. Waktu itu Bapak posisi lihat bagaimana warga di posisi penumpang. So panik semua. Nah, pada waktu kejadian itu apa yang Bapak lakukan waktu pas kejadian terjadi? Pokoknya tinggal cari pelampung no. Bak ditabrak dan orang-orang banyak. Kamu melompat ke? Laut. Melompat ke laut itu. Dapat pelampung no. Waktu sudah dibawa ke laut, belum tahu posisinya. Tujuan Manado ke Ternate. Mau kerja. Bertemu dengan keluarga. Romeo menceritakan dirinya akhirnya diselamatkan oleh kapal nelayan yang menolong tim evakuasi menyelamatkan para korban yang terapung di laut. Meski bersyukur bisa selamat, Johan mengaku masih trauma dengan kejadian yang dialaminya dan masih takut untuk kembali berlayar. Edward Silvi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, seluruh korban penumpang KM Barcelona 5 yang terbakar di perairan Talise akan mendapatkan santunan berupa biaya perawatan dan uang tunai dari pihak Jasara Harja Kanwil Sulut Gomalut. Kepala Kantor Jasara Harja Wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara Diki Siswa Pribadi bilang bahwa pihak Jasara Harja akan langsung membayarkan santunan kepada para korban penumpang kapal KM Barcelona 5 yang terbakar pada Minggu sore. Diki menyebut semua penumpang yang terdaftar pada manifest sebanyak 289 orang
akan di-cover santunan oleh pihak Jasara Harja. Bagi korban luka mendapatkan biaya perawatan hingga 20 juta rupiah dan bagi korban meninggal sebesar 50 juta rupiah akan diberikan kepada ahli waris. Jasara Harja mengucapkan prihatin dan turut berbelasungkawa atas musibah kecelakaan kapal motor Barcelona yang terbakar di perairan Talise. Tentunya dari apa yang menjadi amanah pemerintah kepada Jasara Harja, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33, bahwa setiap korban kecelakaan yang menggunakan angkutan umum baik itu darat, laut, dan udara, hari ini kecelakaan kapal motor ini tentunya menjadi jaminan pemerintah milik Jasara Harja. Jaminan yang kita berikan adalah perawatan sebesar 20 juta maksimal, dan untuk yang korban meninggal dunia kepada ahli waris kita berikan santunan sebesar 50 juta. Diketahui kapal KM Barcelona 5 terbakar saat sedang melintas di perairan Pulau Talise dengan membawa 289 penumpang. Hingga kini petugas masih melakukan investigasi penyebab kebakaran ini. Edward Sivi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke informasi lainnya, saudara. Ratusan warga di Kelurahan Dendengan Luar, Kecamatan Paldua, Kota Manado mulai menerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang disalurkan Bulog. Masing-masing keluarga akan mendapat beras 20 kg di periode bulan Juni hingga Juli. Pemerintah mulai menggulirkan penebalan bantuan sosial bagi warga dalam bentuk bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Terpantau di Kelurahan Dendengan Luar, Kecamatan Paldua, Kota Manado, Sulawesi Utara. Warga terlihat antri ke kantor kelurahan setempat menunggu pendistribusian beras sebanyak 20 kg per keluarga. Warga penerima bantuan pangan ini datang dengan membawa kartu identitas KTP dan undangan yang diserahkan oleh petugas dari kantor kelurahan. Distribusi bantuan beras ini disambut gembira oleh warga, terutama karena harga beras di Sulawesi Utara saat ini melambung tinggi. Penerimaan sembako. Oh, oke. Ibu nanti akan informasinya akan menerima berapa banyak beras? 20 kg. Nah Bu, kita tahu kan ini saat ini harga beras sedang tinggi-tingginya. Ibu dengan ada bantuan ini tanggapannya seperti apa? Sangat berterima kasih kepada pemerintah karena ada bantuan. Ibu kalau biasa hari-hari sekarang beli beras harganya berapa Bu? Yang 5 kilo yang merpati putih 82.500. Jadi itu kurang lebih 1 kilo kena berapa Bu? 16.500. Saya senang, saya bersyukur dan ada bantuan dari pemerintah. Ibu hari ini terima berapa banyak beras? Berapa kilo? 20 kilo. Oh, itu jadi kira-kira cukup untuk kebutuhan berapa hari Bu? 20. Karena kan biasa 1 minggu 7 kilo, 8 kilo. Di Kelurahan Dendengan Luar terdapat 134 keluarga penerima manfaat yang terdata akan menerima BPNT dari pemerintah. Bantuan beras ini diharapkan bisa membantu masyarakat terutama di tengah lonjakan beberapa komoditi bahan pokok. Untuk penerima di Dendengan Luar ada 143 penerima. Jadi beras yang akan diturunkan nanti 286. Nah Ibu Lurah, untuk keluarga penerima sasarannya sendiri diatur seperti apa? Yang sasaran penerimanya untuk data-datanya kami terima langsung dari Dinas Pangan. Jadi untuk penyalurannya langsung kami sampaikan ke warga melalui undangan yang diberikan dari Dinas Pangan untuk bawa datang mengambil beras. Data dari kantor pos wilayah Bulog, Sulawesi Utara Gorontalo, penerima bantuan pangan untuk Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 1.380.676 keluarga. Masing-masing keluarga berhak atas 20 kg beras untuk bantuan di periode Juni dan Juli 2025. Yana Meike Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda, tetaplah bersama kami.
Kembali Anda menyaksikan Kompas Manado Pagi. Saudara, ribuan peserta mengikuti Air Force Run 2025 yang digelar Pangkalan Udara Samratulangi pada Sabtu pagi. Para peserta tak hanya berasal dari Provinsi Sulawesi Utara, namun juga dari berbagai provinsi lainnya seperti Gorontalo hingga Sulawesi Tengah. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus didampingi Komandan Lanut Samratulangi Marskal Madya TNI Antariksa Anondo melepas ribuan peserta Air Force Run 2025 di kawasan Ponkasi, Megamas, Manado Sabtu pagi. Peserta Air Force Run 2025 ini tak hanya datang dari kota dan kabupaten di Sulawesi Utara, namun juga datang dari beberapa provinsi tetangga seperti Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Gelaran Lomba Air Force Run 2025 ini dilaksanakan dalam rangka Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-78, sekaligus memeriahkan hari ulang tahun Kota Manado ke-402. Kemudian ada beberapa kegiatan bakti sosial khususnya yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Air Force Run salah satu. Kami rencanakan memang berdekatan dengan hari ulang tahun Kota Manado dan memang alhamdulillah partisipasi Pemda semua masyarakat sampai sponsor juga ikut memeriahkan dan masyarakat bisa merasakan peserta luar biasa. Kalau misalnya tidak di cut sampai 1.300 itu bablas sampai 2.000 malah mungkin lebih. Nah, harapannya kegiatan ini bisa menjadi agenda tahunan untuk peringatan Hari Ibu Kota Manado ya, Ibu Kota Manado yang kesekian kalinya lah. Dan saya sudah mencoba berkoneksi ke Pemda, mudah-mudahan diagendakan tahun depan kami pun merayakan hal kegiatan saya lebih meriah lagi. Kami dari Palu, dari Yonif 711 Raksatama. Kegiatan yang dilakukan oleh seperti apa? Tanggapannya luar biasa. Untuk venue lombanya, untuk jalurnya aman dari kendaraan-kendaraan yang lain. Pokoknya bagus lah. Kami mendapatkan informasi lewat media sosial dari IG. Gelaran Air Force Run dengan rute 5 km ini mengambil start di kawasan Ponkasi, kemudian menuju jalur Jalan Pierre Tendian, Jembatan Soekarno, dan berbalik arah melewati Tugu Zero Point, Jalan Samratulangi, dan kembali ke kawasan Ponkasi Megamas. Air Force Run 2025 ini diikuti oleh peserta dengan kategori putra-putri anggota TNI Polri dan peserta umum kategori putra dan putri. Selain menyiapkan hadiah untuk pemenang tercepat podium 1 hingga 3, peserta juga dihibur dengan berbagai hadiah dan door prize yang menarik. Yana Meike Singal, Jimmy Dapar, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, mencermati kenaikan sejumlah bahan pokok, Pangkalan Udara Samratulangi menggelar bazar murah bagi masyarakat. Bazar murah kali ini digelar bersamaan dengan event Air Force Run 2025 di kawasan Megamas Kota Manado pada Sabtu pagi. Sejumlah warga terlihat mendatangi stand bazar murah yang digelar Pangkalan Udara Samratulangi di kawasan Megamas Manado. Bazar murah kali ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, minyak goreng, gula putih, dan telur ayam. Harga bahan pokok dijual lebih rendah dari harga pasar yang berlaku saat ini, sehingga memberikan keringanan kepada masyarakat yang membeli. Beras per kemasan berisi 5 kg dijual dengan harga Rp72.000. Minyak goreng per kilogram dijual dengan harga Rp17.000. Gula putih seharga Rp16.000 per kilogram. Dan telur ayam berisi 30 butir dijual dengan harga Rp53 per rak. Warga menyambut positif kegiatan pasar murah ini lantaran sejumlah bahan pokok terutama beras mengalami kenaikan signifikan beberapa bulan terakhir. Sangat baik ya, karena membantu masyarakat dalam kondisi sekarang ekonomi, dan apalagi harga-harga kan semua pada mahal ya. Tapi dengan harga pasar murah ini membantu masyarakat. Demikian. Ibu ada beli apa ini, Bu? Telur sama minyak goreng. Untuk harganya sendiri bagaimana? Lebih murah, Pak. Iya. Diwawancarai usai pelaksanaan Air Force Run 2025, Komandan Lanut Samratulangi Marsma TNI Antariksa Anondo bilang, pasar murah ini diharapkan dapat dimanfaatkan warga untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Ya, jadi pasar murah kami hanya memberikan harga di bawah pasar, beberapa sembako, beras, telur dengan minyak kalau tidak salah. Tapi saya yakinkan itu di bawah pasar, karena kami bekerja sama dengan selain dengan kalau nggak salah Bulog, dan terus kami pun mendapat dukungan dana dari para sponsor, akhirnya kami berani turunkan. Itu kembali lagi ke masyarakat, biar lebih dirasakan oleh masyarakat kan gitu. Dan satu lagi, TNI AU lebih dikenal oleh masyarakat. Pasar murah ini digelar dalam rangka memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-78. Yana Meike Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, saudara, harga bumbu dapur di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara terus naik dan semakin mahal. Komoditi cabai rawit tembus di angka Rp120.000 per kilogram. Kenaikan harga juga diikuti bumbu dapur lainnya. Kenaikan harga bumbu dapur terjadi hampir di semua wilayah di Indonesia, juga mulai dirasakan di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Sangihe. Di pasar tradisional Peta Sangihe, bumbu dapur terus mengalami kenaikan dalam beberapa minggu terakhir. Harga cabai yang sebelumnya naik Rp90.000 per kilogram kini naik hingga Rp120.000 per kilogram. Bumbu dapur lainnya seperti bawang merah dari harga Rp40.000 naik menjadi Rp55.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih juga mengalami kenaikan dari Rp30.000 menjadi Rp42.000 per kilogram. Komoditi tomat juga mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp28.000 per kilogram. Kondisi ini membuat pedagang maupun warga mengeluh dan berharap campur tangan pemerintah. Waduh, dari pihak masyarakat memang sudah sangat mengeluh karena harganya sangat melonjak jauh, apalagi rica, tomat, dan itu yang sangat bersentuhan dengan masyarakat di bawah. Daya beli mereka memang sangat rendah sekali. Jadi apalagi di zaman sekarang Pak ini susah sekali mau cari. Susah sekali mau cari. Pekerjaan juga susah sekali. Sangat susah. Jadi harapan Bapak dengan barito ini mahal sekali rempah-rempah ini seperti apa namanya? Harapan kami sebagai masyarakat tentu meminta keberpihakan dari pemerintah setempat untuk menanggulangi agar supaya hal-hal ini tidak berkelanjutan. Rasa berat. Rasa berat ya? Karena ekonomi sekarang menurun. Jadi setengah mati nih. Setengah mati. Apalagi cari doi sekarang kan setengah mati. Baku bahagi doi. Baku bahagi doi ya, dengan rica ini mahal sekali ya. Iya. Nah, harapan Ibu, rica mahal ini mau bilang pas ke Papua ini supaya ini boleh motor. Pak, pemerintah atau Pak? Pemerintah. Iya. Semua mesti turunkan. Iya. Supaya mau kasih DP harga. Intervensi ya, DP harga ya supaya begini-begini ya. Baik itu orang di PK ini enak bataria rica mahal ya. Iya. Seberapa minggu nih rica mahal? Dari bulan lalu. Dari bulan lalu ya. Pasokan bumbu dapur di wilayah perbatasan ini didatangkan dari daerah luar seperti Kota Manado dan Kota Bitung. Sehingga fenomena kenaikan harga bumbu dapur sangat terdampak kepada masyarakat di daerah kepulauan. Tim Liputan Kompas TV Sangihe, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Davis Pinontoan pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.